Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gilbert Simon Dawidopolo dengan NIM 210510019 dari kelas 4A mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi jurusan Hukum Universitas Malikus Saleh. Saya akan mengkaji ulang resume saya mengenai sidang perkara nomor 12 tahun 2023 terkait pengujian material Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pokok-pokok permohonan yang ingin disampaikan terkait dengan uji material pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini berkaitan dengan klausul syarat mantan terpidana sebagai calon anggota DPD Republik Indonesia. Pemohon di sini adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau badan hukum privat. Dalam hal ini pemohon adalah institusi atau lembaga yang memiliki konsen terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, terutama menjadi calon anggota DPD. Pemohon di sini juga pernah menjadi pemohon dalam pengujian syarat mantan terpidana sebagai calon kepala daerah di dalam perkara nomor 56 tahun 2019. Ruang lingkup pasal yang diuji atau pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi demikian. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Pemohon menganggap pasal 182 huruf G tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, ayat 3, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun basis argumentasi pihak pemohon dalam menjelaskan yakni tentang kontestasi politik dan masifnya politik uang. Kita mengetahui bahwa proses pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi disayangkan anggaran pemilu kita masih belum bebas dari korupsi. Dari data KPK tahun 2018, pejabat politik menjadi yang tertinggi yang terjebak dalam kasus korupsi terkait tingginya biaya politik yang harus dijalani oleh peserta pemilu. Kemudian penting adanya kerangka hukum yang membuka ruang dan kesempatan agar peserta pemilu adalah orang-orang yang punya integritas yang baik dan tata kelola penyelenggaraan pemilu juga memberikan ruang untuk melaksanakan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Ada 4 syarat penting yang harus dipenuhi oleh pejabat yang secara prinsip dipilih melalui proses elected official, yakni yang pertama, berlaku untuk jabatan publik yang dipilih oleh elected official dan DPD adalah jabatan yang dipilih melalui proses elected official. 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Yang terakhir, yaitu bukan pelaku kejahatan berulang. Adapun isi daripada petitum yaitu demikian. Berdasarkan uraian argumentasi tersebut, pemohon memohon untuk memutus permohonan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 182 huruf G tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, atau dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jujur dan terbuka mengenai latar belakang dirinya sebagai pelaku tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang. Kemudian yang ketiga, memerintahkan amar putusan Majelis Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk dimuat dalam berita negara.
Sekian daripada pengkajian ulang resume saya. Terima kasih.